Kita akan buka Injil Markus pasal 10. Kita akan berusaha mengenal kebenaran ini untuk kita hidup dalam kebenaran. Saya baca ayat 44 dan 45. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semua. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ayat 44 saya tidak uraikan terlalu dalam karena kita semua pasti sudah mengerti. Tapi ringkas saja. Arti ayat 44 adalah begini. Apa saja yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu selalu bertentangan dengan apa prinsip dunia ini. Betul? Saya ulangi. Apa saja yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu pasti bertentangan, bertolak belakang dengan prinsip-prinsip dunia ini. Contoh-contoh yang paling gampang. Dunia berkata, kamu dijahatin orang, jahatin balik. Dunia berkata, kamu ditipu orang, tipu balik. Tapi Tuhan Yesus berkata, berkatilah orang yang membenci kamu, ampunilah orang yang menyakiti kamu, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Beda. Dan banyak lagi yang lain. Nah, salah satunya ayat ini. Dunia berkata, kalau kamu yang jadi terkenal, jadi hebat, jadi terkemuka, ya kamu jadi bos, angkat dirimu, cari sesuatu yang bisa buat kamu jadi terkenal. Tapi Yesus berkata tidak. Kalau kamu yang terkemuka, turun, kamu jadi hamba. Jadi apa saja yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita itu pasti bertentangan dengan dunia ini. Apa saja. Maka itu kalau kita mau hidup benar di hadapan Dia, Yohanes 15 mengatakan tandanya cuma satu. Ijazah kita sebagai orang Kristen cuma satu, yaitu dunia pasti membenci kita. Itu ijazah kita. Kalau dunia belum membenci kita, berarti kita masih sama dengan mereka. Katakan amin. Dalam hidup sehari-hari, dalam kita di kantor, kita di tetangga, kita di sekolah, kita di pasar, kita di toko, di taksi, di mana saja. Beda nggak kita dengan mereka? Harus tunjukkan perbedaan itu, supaya dunia tahu bahwa ada Yesus dalam kehidupan kita. Ayat 45, ini yang saya akan uraikan untuk kita belajar hari ini. Bertahun-tahun, kalau nggak berkata ratusan tahun, gereja pasti punya konsep, punya kata-kata begini. Kalau ada seorang baru masuk ke gereja, seminggu, 3 minggu, sebulan, bulan kedua, orang itu tetap biasa-biasa saja. Pasti gembala akan datangin. Oh, saya lihat saudara-saudara sekian minggu, sekian bulan di gereja, kenapa tidak mau ikut melayani Tuhan? Betul nggak? Kita pernah dengar kata itu nggak? Ayo kita melayani Tuhan. Saudara, kalau kita lihat kata melayani Tuhan, ternyata itu salah. Saudara kaget. Kenapa salah melayani Tuhan? Bukankah selama ini kita diminta ayo melayani, ayo melayani? Lihat ayat ini. Untuk apa kita sibuk-sibuk melayani Tuhan? Karena Tuhan kita berpesan sejak awal, Anak Manusia datang bukan untuk diapakan? Dilayani. Ngapain kita sibuk-sibuk melayani Dia? Toh Dia tidak mau dilayani. Nah, salah nggak kalau begitu selama ini? Wah, kalau gitu apa artinya melayani Tuhan? Nah, konsep ini yang gereja harus kenali. Ternyata saudara 100% salah kata melayani Tuhan itu. Kenapa salah? Ya ini ayatnya. Karena Yesus gak mau dilayani. Saya kembalikan pada fakta sejarah. Mengapa dalam gereja
orang tetap bisa berkata, mari kita melayani Tuhan. Bahkan tidak sedikit kita berkata, kalau toh kita cuma nyapu gereja, bersih-bersih bangku gereja yang berdebu, atur kursi gereja, bereskan kabel, musik, sound system semuanya, kita begini, itu melayani Tuhan. Kita doa pagi, itu melayani Tuhan. Kita main musik, main tamburin, kita menjadi penggeruja, itu melayani Tuhan. Kita doa puasa, kita memberi persembahan, itu melayani Tuhan. Ternyata tidak. Dia tidak mau dilayani. Lalu kenapa dalam gereja ada konsep itu? Begini sejarahnya. Semua agama di dunia ini, semua agama apapun saja, Kristen itu bukan agama. Kristen itu suatu kehidupan. Dia bukan agama. Lalu di mana kita bisa belajar mengenal kebenaran ini? Kita lihat aja agama-agama. Semua agama di dunia itu mereka harus melayani Tuhan atau dewa atau Allah atau apa saja yang mereka sembah sebagai pencipta. Maka itu semua agama kita lihat harus membuatkan rumah-rumahan buat yang mereka sembah. Betul nggak? Semua agama pasti punya tempat-tempat tertentu yang mereka sebut Tuhan mereka ada di situ. Mereka memberi sesuatu secara berkala, entah itu makanan, entah itu minuman, entah itu bunga, entah itu sesaji, entah itu apa saja. Di tempat-tempat ibadah tertentu saya pernah kunjungan, saya kaget, ini kenapa jam dinding itu ribuan sampai di bawah jam semuanya. Saya tanya, ini kenapa banyak jam begini? Yang menjaga menjawab, itu cara mereka menghormati Tuhan, ingin memberikan yang terbaik, dan mereka berikan jam. Kenapa jam semua? Ada tumpukan makanan banyak sekali. Nah, semua agama seperti itu. Kata mengabdi, tahu kata itu? Kata berbakti, itu semua agama. Sebetulnya Kristen tidak boleh pakai kata kebaktian, itu tidak boleh. Yang betul adalah bersekutu dengan Tuhan. Sebab kepada Bapa kita tidak berbakti, kepada Bapa kita hidup dengan Dia. Kalau semua agama itu harus berbakti, sebab buat semua agama Tuhan dengan manusia itu terpisah. Maka itu mereka harus hormat, harus takut. Kalau tidak, Tuhan marah, kita diketok. Kalau kita tidak, Dia itu Papa, kita ini anak-anaknya. Jadi beda. Nah itu begini kesalahan gereja. Ketika orang-orang baru percaya, dikenalkan kepada pencipta alam semesta sebagai Tuhan, maka orang Kristen baru ini otomatis kenal peraturan. Lalu yang benar bagaimana? Seharusnya semua orang baru yang percaya Tuhan Yesus dikenalkan kepada pencipta alam semesta sebagai ayah, sebagai papa. Maka itu di gereja pun penuh dengan peraturan. Kenapa bisa terjadi? Karena hanya tahu Tuhan, tidak tahu papa. Jadi begitu orang nyebut Tuhan, yang muncul di pikirannya adalah jangan begini, jangan begitu, harus begini, harus begitu. Karena Tuhan itu pasti penuh peraturan. Saya mau tanya kepada saudara, bodoh nggak kalau ada orang tua baru punya anak pertama, begitu anak itu lahir, pagi lahir, langsung siang dikasih peraturan, di rumah ini bangun jam 5, mandi jam 6, sarapan jam 7, telat tidak boleh makan, harus belajar untuk nyapu, untuk ini, untuk itu. Mungkin nggak bayi dikasih peraturan? Nggak mungkin. Justru bayi-bayi baru lahir itu cuma dikasih ada papa mama yang sayang kamu. Nanti waktu mereka bertumbuh, maka peraturan itu akan mereka ketahui. Nah itu papa di sorga dengan kita. Jadi kalau kita hanya mengenal Dia sebagai Tuhan, bukan sebagai papa,
maka yang muncul di benak kita hanya peraturan.